Di zaman kuno, orang Israel yang kembali dari Babilonia ke tanah air mereka. Waktu membangun bait suci belum tiba. Mereka hanya peduli pada diri sendiri. Kemudian Tuhan mengutuk para pemimpin mereka. Mari lihat pasal 1 Kitab Hagai. Saudara-saudara Ibrani, bacakanlah ini kepada saudara-saudari. 1 Juni tahun kedua Darius. Firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Hagai. Sesungguhnya, Hagai mengumumkan kata-kata ini, yaitu, disampaikan melalui Hagai. Kepada Zerubabel, Gubernur Yehuda, anak Salat, serta Yosua, Imam Besar, anak Yozada. Tuhan, Panglima Pasukan, berfirman. Ia berkata, waktu untuk membangun kembali bait Tuhan belum tiba. Firman Tuhan. Demikian firman Nabi Hagai. Tempat ini masih kosong. Apakah kalian tinggal di rumah yang sudah memiliki atap? Ini saatnya untuk membangun rumah, bukan? Sekarang Tuhan semesta alam, Panglima Pasukan berkata, kalian harus merenungkan perbuatan kalian sendiri. Kalian menanam banyak, tetapi panen yang didapat sedikit. Kalian makan tapi tidak kenyang. Kalian minum tetapi tidak mencukupi. Pakaian yang kalian pakai pun tidak menghangatkan. Bagi yang menerima upah, tetapi menyimpan upah di dalam kantong yang bocor. Tuhan semesta alam, Panglima Pasukan, berkata demikian. Kalian harus merenungkan perbuatan kalian sendiri. Kalian harus mendaki gunung untuk mengambil kayu dan membangun. Aku akan bersukacita dan dimuliakan. Artinya, pada waktu itu, orang-orang Yahudi, setelah mereka kembali ke tanah air, mereka menganggap bahwa waktu untuk membangun bait Allah belum tiba. Setiap orang tinggal di rumah mewah yang dibuat dari papan kayu cedar. Namun, bait Allah justru terabaikan. Maka Tuhan berkata, kalian menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Begitu adanya, kalian bekerja sangat keras, pergi bekerja, tetapi tidak mendapatkan hasil. Dan lagi, kalian makan tetapi tidak kenyang. Kalian minum tetapi tidak cukup. Kalian berpakaian tetapi tidak cukup menghangatkan. Bagi yang mendapatkan upah, seperti menyimpan upah di dalam kantong yang bocor. Ibaratnya, sekarang waktunya untuk membangun kerajaan Allah. Membangun bait Allah. Lalu, jika itulah kehendak Tuhan, maka kita masing-masing harus bekerja sesuai tugas kita. Saudara Heber benar-benar menyampaikan kepada saudara-saudari. Semakin banyak bekerja, pada akhirnya, semakin banyak hutang yang menumpuk. Maka, bekerja terus saja. Semakin keras bekerja, semakin keras bekerja. Akhirnya, ternyata, meskipun terus bekerja, justru hutang mereka makin bertambah. Apa penyebabnya? Karena upah yang mereka terima. Tetapi mereka menyimpan upah itu di kantong yang bocor. Seolah-olah mereka berkata, uang yang mereka terima. Mereka mendapatkan, setiap bulan, 5.000. Setelah mendapatkan 5.000, mereka mendapati bahwa itu tidak dimasukkan ke dalam kantong. Justru, kantong itu berlubang. Mengapa ada lubang? Karena bait Allah terabaikan. Kerajaan Allah sedang dibangun. Tetapi kita tidak mau bersama-sama membangun kerajaan Allah. Maka, itulah untuk membuat kita semua merenung, saudara-saudara. Jika ada saudara yang bekerja, pikirkanlah, apakah semakin banyak bekerja membuat kita semakin miskin? Semakin banyak bekerja, semakin keras mencari uang. Pada akhirnya, kita tidak memiliki apa-apa. Mengapa tidak memiliki apa-apa? Karena bait Allah terabaikan. Saatnya membangun bait Allah. Membangun kerajaan Allah. Tetapi kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan tidak memberkati. Tuhan tidak memberkati. Maka, mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata, kalian mengharapkan panen yang melimpah, tetapi justru menuai kekurangan. Kalian menerima apa yang ada di rumah kalian, dan aku akan meniupnya. Mengapa begitu? Pemimpin pasukan Tuhan, katanya, karena baitku rusak. Kalian masing-masing sibuk mengurus rumah kalian sendiri. Karena kalian, langit tidak menurunkan embun yang manis. Tanah tidak menghasilkan hasil bumi. Kekeringan melanda bumi. Gunung hijau dan tanaman padi. Tanah lama dan baru. Segala sesuatu yang diperoleh manusia dan hewan dengan kerja keras. Tuhan tidak memberkati. Bagaimana manusia berusaha? Semakin berusaha, semakin miskin. Pernah ada seseorang. Saudaranya bernama Batu di Guangzhou. Utangnya mungkin puluhan ribu. Sibo ajak dia bangun kerajaan Tuhan. Mendengarkan Injil Tuhan bersama-sama. Bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Dia tidak mau. Bagaimanapun juga dia tidak mau. Awalnya Sibo punya sedikit waktu luang. Jadi setiap negara bagian bisa bertemu dan belajar bersama. Tapi dia tidak mau mendengarkan kebenaran. Tidak mau bekerja bersama. Dia lebih memilih sibuk bekerja di Guangzhou. Lalu, bagaimana akhirnya? Semakin dia bekerja keras, semakin bertambah utangnya. Karena utangnya adalah pinjaman bank. Semakin banyak utangnya, dia bahkan tidak bisa membayar uang yang dia hasilkan. Tidak bisa membayar bunga itu. Dia tidak bisa membayar bunganya. Mengapa? Mengapa begitu? Karena dia tidak mau bekerja untuk Tuhan bersama-sama.
Tuhan mengutuk yang tidak taat bekerja untuknya. Jadi kita mengerti seperti ini. Kita harus mulai bekerja untuk Tuhan. Serahkan segala sesuatu kita kepada Tuhan saja. Karena Tuhan dapat membantu semuanya. Bapa hanya menginginkan hati yang mengasihi Dia. Semoga kemuliaan bagi Tuhan Bapa. Amin.